Pernahkah kamu merasa bahwa semakin kamu diam, semakin banyak orang yang menganggapmu lemah? Bahwa diam yang kamu pilih karena kedewasaan malah dianggap sebagai tanda kamu takut, padahal mereka tidak tahu diam itu pilihan. Diam itu kendali. Diam itu kekuatan paling tersembunyi yang hanya dimiliki mereka yang sudah selesai berperang dengan egonya sendiri. Di dunia yang makin bising, semua orang ingin didengar, tapi sedikit yang benar-benar ingin memahami. Semua ingin menang argumen, tapi lupa bahwa hidup ini bukan panggung debat. Hidup ini bukan soal siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling tenang jiwanya. Dan keheningan yang bagi sebagian orang tampak seperti ketidakpedulian sebenarnya adalah bentuk penguasaan diri yang paling tinggi. Diam bukan berarti kamu kalah. Diam bukan berarti kamu bodoh. Diam adalah ketika kamu bisa menghancurkan, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Inilah seni membungkam tanpa bicara. Seni menyampaikan sesuatu tanpa satupun kata. Seni menjadi badai dalam bentuk air yang tenang. Dan dalam video ini kita akan menyelami seni itu melalui lensa stoikisme, melalui pengalaman diam yang bermakna, melalui perjalanan menjadi manusia yang tidak mudah dipancing dan tidak bisa dipatahkan. Jadi, kalau kamu pernah merasa lelah menjelaskan, lelah membela diri, lelah menahan marah, mungkin sudah waktunya kamu belajar satu hal penting. Bagaimana cara membungkam tanpa harus berkata-kata. Tenang saja. Di video kali ini saya sudah membuat bagian-bagian yang bisa kalian pelajari. Bagian 1. Diam yang menggetarkan. Ketika suaramu justru datang dari keheningan. Kamu mungkin pernah duduk di sebuah ruangan, lalu merasa aneh karena kamu tidak ikut bicara. Sementara yang lain saling tumpang tindih, berebut opini, membela ego, memotong kalimat. Dan di situ kamu sadar satu hal. Semakin banyak yang bicara, semakin sedikit yang mendengar. Kamu diam, tapi bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak mampu. Kamu diam karena kamu sudah selesai dengan permainan itu. Orang-orang yang terbiasa hidup dari validasi tidak akan pernah mengerti kenapa kamu bisa diam tanpa gelisah. Mereka gelisah saat tidak didengar. Kamu tenang bahkan dalam kesunyian. Itulah bedanya. Kamu bukan tidak punya argumen, kamu hanya sadar. Menang dalam debat tidak membuat hidupmu lebih damai. Bahkan kadang, debat bukan tentang siapa benar, tapi siapa yang paling tahan bicara paling keras. Kamu tidak butuh itu. Kamu tidak sedang mencari panggung. Kamu sedang mencari kedamaian. Dan kedamaian itu hanya muncul saat kamu tidak lagi terjebak dalam kebutuhan untuk membuktikan apapun ke siapapun. Diammu itu bukan kosong. Itu dalam. Itu matang. Itu seperti gunung yang tampak tenang, tapi menyimpan kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Kebanyakan orang takut pada orang yang marah, tapi mereka lebih takut lagi pada orang yang diam, karena mereka tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu tahu tapi tidak kamu ungkapkan, dan di sanalah kamu jadi tak bisa dikendalikan. Tapi apakah diam itu selalu cukup? Apakah keheningan bisa jadi strategi bukan hanya pelarian? Bagian 2. Senjata sunyi. Ketika diam lebih tajam dari serangan, diam itu bukan pelarian. Bukan tanda kamu nggak mampu melawan. Justru diam itu pilihan paling kuat karena kamu sadar tidak semua serangan layak ditanggapi. Orang yang cerdas tidak membuang peluru untuk bayangan. Dan orang yang tenang tidak akan mengotori tangannya hanya untuk menunjukkan bahwa dia kuat. Diam yang kamu lakukan bukan sekadar pasif, tapi strategi, sikap sadar yang lahir dari pemahaman. Semakin kamu bereaksi, semakin kamu dikendalikan. Orang bodoh akan terus memancingmu dengan kata-kata murahan, sindiran tipis, atau provokasi yang dibuat rapi. Mereka ingin kamu ikut turun ke lumpur, karena di sanalah mereka merasa unggul. Tapi kamu tetap diam. Kamu biarkan mereka bicara dengan keras, sementara kamu bicara dengan ketenangan. Dan tahu nggak bro, itu jauh lebih memukul daripada 1000 jawaban. Kenapa? Karena orang seperti itu tidak siap menghadapi keheningan. Mereka hidup dari reaksi orang lain. Mereka butuh perhatian untuk merasa hidup.
Dan ketika kamu tidak memberi mereka reaksi apapun, mereka akan mati perlahan. Satu-satunya hal yang lebih menyakitkan dari dibantah adalah diabaikan sepenuhnya. Dan ketika kamu bisa tetap tenang di hadapan mereka yang mencoba membakarmu dengan emosi, itu seperti berdiri di tengah kobaran api, tapi tubuhmu tidak terbakar. Karena kamu sudah bukan bensin lagi. Kamu adalah air, dan air tidak pernah takut api. Tapi apa itu artinya kamu harus diam selamanya? Apakah ada momen ketika kamu justru harus bicara? Dan jika iya, bagaimana cara bicara tanpa kehilangan kendali? Semua akan dijawab di bagian 3. Bagian 3, sekali bicara, semua terdiam, mengubah kata jadi senjata berkelas. Kamu bukan orang yang anti bicara. Kamu bukan orang yang takut menyampaikan pendapat. Tapi kamu tahu satu hal yang tidak semua orang pahami. Nilai sebuah kata lahir dari keheningan yang mendahuluinya. Semakin kamu jarang bicara, semakin orang mendengar saat kamu akhirnya bicara. Karena suara yang muncul dari ketenangan lebih menggetarkan daripada suara yang datang dari kemarahan. Dan saat kamu akhirnya memilih untuk berbicara, kamu tidak bicara untuk membalas. Kamu bicara untuk memberi batas. Satu kalimat, tajam, tanpa emosi, tanpa drama, tapi memotong lebih dalam dari teriakan mereka. Kamu bicara dengan nada rendah, tapi penuh isi. Kamu tidak mengumbar alasan. Kamu menyampaikan keputusan. Karena kamu tahu, orang yang sedang terbakar tidak butuh disiram bensin. Dia butuh jarak, dan kamu adalah jarak itu. Kamu tidak perlu meyakinkan orang yang tidak mau memahami. Tidak perlu memperbaiki citra di mata orang yang matanya tertutup. Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang sudah memutuskan untuk salah paham. Kadang satu kalimat dari orang yang tenang lebih memukul daripada 1000 teriakan dari orang yang frustrasi. Dan orang-orang akan ingat bukan karena kamu meledak, tapi karena kamu tetap terkendali. Karena kamu bukan berisik, kamu berbahaya dalam diam. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir, bagaimana menjadikan diam sebagai gaya hidup, sistem ketenangan yang gak bisa diganggu siapapun. Bagian 4. Ketika ketenangan jadi senjata utama. Di dunia yang terus berteriak, diam adalah bentuk perlawanan yang paling elegan. Saat semua orang ingin terlihat, kamu memilih untuk cukup dengan dirimu sendiri. Saat orang lain berlomba menunjukkan siapa yang paling keras, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak butuh keributan untuk membuktikan kekuatan. Dan itu adalah bentuk kemenangan yang tidak bisa dibalas. Ketenangan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia lahir dari latihan, dari kesadaran, dari luka-luka masa lalu yang akhirnya tidak kamu tolak, tapi kamu pahami. Kamu tidak bereaksi seperti dulu, karena kamu sudah belajar bahwa dunia ini tidak bisa kamu kendalikan. Satu-satunya yang bisa kamu atur adalah dirimu sendiri. Dan justru ketika kamu menguasai dirimu, kamu jadi tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Jangan menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Semakin banyak bicara, semakin tidak ada makna. Tetaplah diam sampai suaramu benar-benar menjadi hal yang paling ditunggu. Diammu adalah memahami, dan diammu adalah seni. Jangan pernah menjadi manusia yang haus validasi. Tetaplah menjadi manusia yang paling tenang, tapi mematikan. Itulah filosofi Stoik. Bukan tentang menjadi robot tanpa perasaan, tapi tentang menempatkan emosi di tempat yang tepat. Bukan di jalan, bukan di kolom komentar, bukan di pertengkaran yang tidak penting, tapi di dalam kontrolmu sendiri. Kamu bukan orang yang mati rasa. Kamu adalah orang yang terlalu sadar untuk dibakar oleh api yang bukan milikmu. Dan kalau kamu sudah sampai sejauh ini, berarti kamu adalah tipe orang yang tidak mencari sensasi, tapi mencari makna. Kamu bukan hanya ingin terlihat tenang, tapi menjadi tenang. Dan itulah kekuatan yang jarang dimiliki manusia hari ini. Kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, klik subscribe sekarang. Karena di channel ini kita tidak sedang bicara keras, tapi sedang belajar bicara dalam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dalam menjalani kehidupan.
Sampai ketemu di video selanjutnya.